Selamat datang! Pernah kepikiran gak sih, di tengah lautan informasi dan iklan yang kita lihat setiap hari, gimana caranya sebuah merek bisa benar-benar nembus dan narik perhatian kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur para marketer, gimana cara mereka bukan cuma ngomong ke kita, tapi benar-benar bikin kita dengerin. Dan kita akan mulai dengan sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Sebuah cerita tentang si kuda hitam yang berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Ini adalah kisah tentang Jollibee. Mungkin ada yang belum kenal Jollibee ya. Jadi Jollibee ini adalah jaringan makanan cepat saji asli dari Filipina. Kerennya, di negara asalnya mereka tuh nggak cuma bersaing sama raksasa global kayak McDonald's. Mereka berhasil ngalahin mereka. Pertanyaannya, gimana caranya? Perjalanan mereka tuh benar-benar fenomenal. Coba bayangin, mereka mulai dari cuma sebuah kedai es krim keluarga di tahun 1975. Dari situ, mereka berubah jadi restoran cepat saji, berekspansi gila-gilaan, dan di tahun 2000-an, mereka resmi jadi raja di negaranya sendiri. Sekarang, si lebah merah ini udah ada di mana-mana di seluruh dunia. Jadi, apa sih saus rahasianya? Ternyata ini bukan cuma satu hal, tapi sebuah ramuan yang kuat banget. Mereka pakai semuanya, mulai dari iklan TV pakai artis terkenal, terus bikin video-video viral di media sosial yang bikin kita baper, sampai ngadain acara amal buat komunitas. Belum lagi, ada promosi di toko, penawaran khusus di aplikasi, pokoknya mereka ada di mana-mana. Oke, keren kan ceritanya? Nah sekarang, ayo kita bedah lebih dalam. Apa yang Jollibee lakukan itu bukan kebetulan loh, ada teorinya. Ada semacam buku panduan di balik kesuksesan mereka. Dan inilah inti dari pemasaran modern. Di dunia marketing, semua alat yang Jollibee pakai tadi itu punya nama keren, bauran promosi atau promotion mix. Anggap aja ini kayak kotak perkakas seorang pemasar. Isinya ada iklan, ada hubungan masyarakat atau PR, ada promosi penjualan kayak diskon di aplikasi Jollibee itu, dan ada penjualan personal. Untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke dua pilar utamanya, iklan dan hubungan masyarakat. Tapi pertanyaannya gini deh, di zaman sekarang yang super berisik, di mana kita tuh dibombardir ribuan pesan setiap hari, apa cukup cuma pakai semua alat itu satu-satu secara terpisah? Jawabannya udah nggak cukup. Nah, disinilah kuncinya. Namanya Integrated Marketing Communications atau IMC. Idenya simple tapi powerful banget. Semua alat, semua channel, semua pesan harus bekerja bareng secara harmonis untuk menceritakan satu kisah yang sama, yang konsisten tentang sebuah merek. Jadi nggak ada tuh pesan yang nabrak satu sama lain. Buat ngejalanin IMC, marketer modern biasanya mikirinnya lewat 4 ranah media ini, yang dikenal dengan singkatan POES. P itu paid atau berbayar. Udah jelas ya, ini iklan TV atau media sosial yang Jollibee bayar. O itu owned atau milik sendiri. Ini aset yang mereka kontrol penuh, kayak website atau aplikasi mereka. Nah, yang seru itu earned atau perolehan. Ini publisitas gratis, kayak waktu media ngeliput acara amal mereka. Terakhir, S itu shared atau dibagikan. Ini terjadi waktu kita semua ngomongin video viral mereka di media sosial. Strategi yang hebat itu bisa menggabungkan keempatnya dengan mulus. Oke, yuk kita kupas satu-satu, mulai dari yang paling kita kenal, iklan. Pada dasarnya, iklan adalah tentang membeli ruang untuk menyampaikan pesanmu. Dan jangan salah, ini tuh industri raksasa. Gede banget. Secara global, pengeluaran buat iklan itu diperkirakan mencapai 651 miliar dolar setiap tahunnya. Angka ini nunjukin betapa pentingnya peran iklan di dunia bisnis. Jadi, iklan itu tujuannya apa sih? Sebenarnya intinya ada 3. Pertama, menginformasikan, kasih tahu kita kalau ada produk atau menu baru. Kedua, membujuk, meyakinkan kita kalau merek mereka lah pilihan yang paling oke. Dan yang ketiga, mengingatkan, biar merek mereka nempel terus di kepala kita. Nah, buat ngebujuk, iklan tuh kadang bisa nyerang loh, sinis tapi cerdas. Contohnya ini, keren banget dari Wendy's. Waktu McDonald's ngumumin mau pakai daging segar di beberapa burgernya, Wendy's, yang slogannya segar, tidak pernah beku, langsung nyindir di Twitter. Pertanyaannya nusuk banget kan? Ini cara yang pintar buat tunjukin keunggulan mereka. Sekarang kita pindah ke alat berikutnya. Kalau tadi iklan itu soal membeli perhatian, nah hubungan masyarakat atau PR ini adalah seninya mendapatkan perhatian. Dadanya tuh fundamental banget. Iklan itu pesan yang bisa kamu kontrol 100% karena kamu bayar. Kalau PR itu terjadi waktu kamu melakukan sesuatu yang menarik atau penting banget,
Sampai-sampai media atau orang-orang ngomongin kamu secara sukarela. Keunggulannya jauh lebih bisa dipercaya. Dan buat nunjukin seberapa dahsyat kekuatan PR kalau dieksekusi dengan benar, lihat angka ini. Sebuah kampanye yang pusatnya cuma satu patung kecil bisa menghasilkan lebih dari 10 miliar impresi media. Impresi itu gampangnya, berapa kali konten itu dilihat orang. 10 miliar, kebayang nggak jangkauannya? Ini adalah kisah si Fearless Girl. Jadi, ada sebuah firma investasi yang masang patung perunggu anak perempuan kecil yang berdiri menantang di depan patung banteng ikonik Wall Street. Tujuannya, buat mendorong lebih banyak perempuan di posisi pimpinan. Kampanye ini nggak pakai iklan TV mahal, tapi malah jadi berita di seluruh dunia. Ini contoh sempurna gimana PR bisa memicu percakapan global dan membangun citra merek dengan cara yang nggak bisa dibeli pakai iklan. Oke, kita udah lihat soal iklan yang beli perhatian dan PR yang dapat perhatian. Sekarang gimana cara nyatuin semuanya? Jadi poin terpentingnya tuh ini. Pemasaran modern yang efektif itu bukan soal siapa yang teriak paling kencang. Ini soal konsistensi. Ini tentang menyusun satu cerita yang kuat, lalu menceritakan kisah itu secara serempak di semua platform. Mau itu di iklan TV, di postingan media sosial, di acara komunitas, atau di berita. Dan saya mau tinggalin satu pemikiran buat kalian semua. Mulai sekarang, pas kamu lihat iklan TV sebuah merek, terus lihat postingan mereka di Instagram, dan nemu acara yang mereka sponsori, coba deh perhatiin, semuanya nyambung nggak? Apa mereka ceritain kisah yang sama? Kemungkinan besar, itu bukan kebetulan. Itu adalah komunikasi pemasaran terpadu yang lagi bekerja buat memenangkan perhatianmu.